Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepadanya setiap saat karena kita menerima rahmat, nikmat dan karunia-Nya setiap saat. Kita sadari atau tidak kita sadari, kita bergelimbang dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita ini adalah satu rahmat pula yang harus kita dengannya bersyukur dan memuji Allah tabaraka wa taala. Kenapa tidak kita bisa berganti, bertukar senyum lagi, biar sedekah, bertukar cerita, saya dulu, nanti bapak-bapak atau ibu, atau kalau bisa bertukar hadiah, kalau ada saya siap menerima, atau mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa. Langkah kita ke sini semoga ketika diangkat langkah meninggikan derajat, ketika diturunkan menghapus dosa dan maksiat. Alhamdulillah majlis ini dikelilingi oleh para aparat langit yang risau. Aparat langit bawa ketenangan, aparat bumi bawa keamanan. Kenapa tersenyum itu? Bikin aman. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga kita diliputi oleh rahmat dan sakinah. Jadi tempat-tempat ini menenteramkan, menenangkan. Alhamdulillah. Semoga di akhir perjumpaan kita masing-masing dapat hadiah dan bingkisan. Qumu maghfuran lakum. Silakan bertebaran, bubar dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Subhanallah, kenapa tidak? Ini majlis yang mengingatkan, mendekatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita juga selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutnya, membuat kita selalu mendapatkan kebaikan dengan selawat dan salam kepadanya.
Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sudah sesuatu yang kita ketahui bersama bahwa umat Islam, umat kita hari ini diuji dengan ujian yang memang harus dihadapi. Nabi pernah berdoa di sebuah masjid Bani Sa'ad bin Ubadah di tenggara Masjid Nabawi, sebelah timur tenggara ya, di Masjid Nabawi. Di situ beliau berdoa. Masjid itu sekarang disebut dengan Masjidul Ijabah. Doa Nabi alaihissalam, jangan umat ini sampai diberikan atau dilenyapkan seperti umat-umat dahulu. Umat dahulu, umat Nabi Lut, menentang dakwah Nabi, dihancurkan. Sahih? Umat Nabi Nuh menentang Nabi, ditenggelamkan. Umat kaum Thamud, kaum Ad, dimatikan. Tapi umat ini tidak. Makanya Nabi itu rahmatan lil alamin. Dulu doa ini dikabulkan, dijabah oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, walaupun tsunami sekarang, tapi takkan semua umat Islam itu akan tenggelam. Atau doa yang kedua, jangan sampai umat ini dikuasai secara totalitas oleh musuh-musuhnya. Ya, dikuasai secara totalitas oleh musuh-musuhnya. Di masa-masa penjajahan dulu, ada negeri-negeri Islam yang tidak terjajah seperti Makkah dan Madinah. Nah, tidak ada penjajahan kecuali Persia dijajah oleh Wahabi. Allah, bekerja sama dengan Inggris. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini juga dijawab, dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi berdoa pula bahwasanya jangan umat ini sampai saling berselisih dan saling memusuhi, saling Allah ja'ala ba'sahum bainahum. Jangan sampai terjadi permusuhan di antara mereka. Jangan sampai terjadi perselisihan, perbedaan, bukan perbedaan, pokoknya semuanya lah. Nah, pokoknya jangan sampai ada beraliran-aliran, dan ini tidak dikabulkan. Sebab kalau dikabulkan, lulus excellent semua. Sahih? Lulus dengan nilai excellent semua. Dan itu hanya ada di generasi sahabat Nabi SAW. Generasi yang dididik langsung oleh Nabi SAW. Alhamdulillah, generasi itu steril daripada aliran menyimpang. Dari aliran menyimpang. Kalau menyimpang, ujungnya sesat. Kalau sesat, tempatnya langsung neraka sih. Tidak, kasihan antum. Iya. Andainya ada mengatakan wa kullu dhalalatin finnar, tidak sahih. Tetapi tidak ada orang yang kesasar masuk surga. Ada yang kesasar masuk surga? Mas, kok masuk? Tersesat saya masuk sampai sini. Tidak ada. Yang kesasar semuanya masuk neraka.
Oleh itulah lahir kaidah bahwa golongan yang selamat itu, golongan yang penuh hikmah itu, golongan yang penuh dengan ilmu itu adalah as-salafus salih. Kenapa mereka bisa selamat? Kenapa mereka bisa selamat semuanya? Iya, kenapa mereka bisa selamat? Memang terpaksa ngaji nampak. Mereka selamat seperti yang dikatakan oleh gurunya sendiri. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan pada kalian dua pusaka, dua warisan. Bila kalian pegang teguh, kalian tak tersesat setelahku. Oleh itu, kita dapati manhajnya as-sahabatul kiram. Mereka bila datang qaulullah wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khada'u lahu, mereka langsung tunduk. Ini di generasi sahabat. Tapi di generasi tabi'in tidak, ada yang langsung tunduk, ada juga yang nak menanduk. Mau contoh? Bilanglah, kalau mau bilang mau, kalau enggak bilang dah. Gitu, ditawarin juga mau. Masyaallah kiram, bukan tidak terjadi khilaf di antara para sahabat. Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkeyakinan sampai Nabi wafat, berkeyakinan Nabi melihat Allah di malam Isra dan Mi'raj. Di mana dia tahu? Dari Al-Quran. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Atau dari ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dia benar-benar telah melihatnya di kali yang lain, di sidratil muntaha. Jadi dhamir itu dikembalikan kalau secara kaidah nahu ila aqrabi mazkur, kepada yang paling dekat yang disebut sebelumnya. Yang sebelumnya disebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah bin Umar memahami bahwa yang dilihat Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Salah dia? Salah. Tapi dia tidak tahu dia salah. Kapan dia tahu salah? Setelah ada yang menyalahkan. Makanya jangan bilang jangan salah menyalahkan aja. Jangan suka menyalah-nyalahkan. Enggak. Yang salah harus disebut salah. Kalau tidak, yang bersalah enggak tahu dia salah. Ini mohon maaf, mukadimahnya agak panjang sedikit. Siap lama-lama enggak? Kalau enggak siap bilang dari awal. Weh, antum sampai pagi siap, tapi ada selingannya. Nah, ma'asyiral kiram, saya bilang apa tadi? Jangan menyalah-nyalahkan ya. Menyalahkan itu wajib. Menyalahkan itu wajib. Meninggalkan yang salah itu wajib. Tapi tidak menyalahkan yang salah, itu yang salah. Nah, waktu Abdullah bin Umar menyampaikan itu di Masjid Nabawi, tidak main-main, di tempat suci, di Raudhah. Tahu tidak Raudhah?
Yang umrah sekarang tahu harganya raudhah ya. Sahih? Tahu nilainya raudhah. Sekali aplikasi tidak bisa mengulang kembali. Sahih? Kalau kami dulu bisa tidur-tiduran di raudhah. Tahun-tahun 93 saya ke sana. Alhamdulillah majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di samping Ar-Raudhah. Nah, kami selalu milih duduk di depan bagian raudhah itu. Dah, kalau selesai musim haji, tidak ada polisi yang nyuruh-nyuruh kita pergi, tidak ada. Ya, nak duduk setengah hari situ bisa. Nah, sekarang Masya Allah, saya pun kemarin terpaksa nahan buang angin gara-gara kalau keluar tidak dapat masuk lagi kan. Ini makruh lah saya bilang. Yang kedua karena bawa jemaah, awak bimbingnya kan, nanti hilang pembimbingnya berserak pula. Terpaksa tahan man. Kan dah haram ya, makruh kan, ditahan. Allah musta'an. Selesai salat maghrib hilang pula dia. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Sampai di mana tadi? Dia bilang raudhah, ini saling menyalahkan. Mana yang benarnya? Jadi Abdullah bin Umar menyampaikan itu ke murid-muridnya di raudhah di Masjid Nabawi. Dia bilang bahwa Nabi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, didengar oleh ibunda kita. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha, yang rumahnya di samping masjid. Lalu dia bilang kadzaba Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar salah. Di belakang hijab dia bilang salah. Di mana salahnya? Karena saya tanya langsung kepada yang paling ahli menafsirkan Al-Quran. Siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya tanyakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu? Qala nurun anna arah. Yang saya lihat adalah cahaya sebagai hijab. Bagaimana saya bisa melihatnya? Karena melihat Allah itu adalah hadiah terhebat. Hadiah terhebat. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat ihsan, derajat agama paling tinggi ihsan, dia dapat husna, surga, wa ziyadah, dan lebih dari surga. Apa itu? Melihat wajah Allah. Allahumma rzuqna ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Mendengar itu Abdullah bin Umar merasa direndahkan atau tidak? Tidak. Ini yang semangat, ini yang tidak ada pada kebanyakan kita mutaakhirin. Bila disalahkan merasa direndahkan, bila disalahkan merasa dihina. Sahih? Sahih apa enggak? Iya. Nah, mereka kalau dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sami'na wa ta'ana. Sejak itu Abdullah bin Umar merubah keyakinannya. Itu makanya mereka tidak tersesat. Aliran sesat, aliran menyimpang di zaman sahabat masih ada, sudah mulai timbul satu-satu, dan tidak tanggung-tanggung, korbannya banyak. Ada di antaranya adalah sahabat-sahabat mulia. Tuan-tuan tahu, lahir yang pertama yang disebut dengan Khawarij. Saking besarnya fitnah Khawarij ini, tuan-tuan digelar juga Khawarij sama orang. Sahih? Sahih? Sahih, digelar Khawarij. Ya, dibilang Khawarij. Semua nuduh Khawarij. Nasallallahu alaihi wasallam. Padahal Khawarij itu adalah
mengafirkan orang dengan dosa-dosa besar. Mengafirkan orang dengan dosa-dosa besar, atau lebih ini ya, simpelnya mengafirkan perbuatan sama dengan mengafirkan orangnya. Ingat, beda kita dengan Khawarij. Ahlus Sunnah mengafirkan perbuatan tapi belum tentu mengafirkan orangnya. Makanya kalau tuan tanya, Ustadz, sujud di kuburan apa hukumnya? Saya bilang kafir. Saya lihat kemarin kemenakan Ustadz sujud kuburan. Tunggu dulu, ada 5 stasiun yang harus kita lewati. Mau pergi sekarang? Besok aja ya. Jangan sekarang semua, enggak. Jadi kita ke tema kita. Nah, apa tema kita hari ini? As-sawadul a'zam versus al-haqqul a'zam. Jadi harus kita kaji kronologinya dulu, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ketika terjadi fitnah itu, mereka masih, kalau kata Ibnu Hajar, masih berjumlah sekira 35.000 orang sahabat yang masih hidup. Ketika terjadi perang Siffin, buntut daripada fitnah Khawarij, terjadi 2 kubu antara pasukan Syam dengan pasukan Kufah. Syam di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan pasukan Kufah di bawah pimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhumah. Ma'asyal kiram dirahmati Allah, dan yang memancing dia air keruh pada saat itu banyak. Tapi catat, tak ada penanya. Tidak ada sahabat yang terlibat untuk memprovokasi itu. Bahkan ada yang aneh tapi nyata. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis, waiha ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyah. Kasihan si Ammar, kata Nabi SAW di masa hidupnya dulu, dia akan dibunuh oleh pasukan pemberontak. Maka ketika terjadi kasus itu di perang Siffin, maka Abu Hurairah melihat di mana Ammar berada, karena Ammar termasuk salah satu pejabat di era Ali bin Abi Thalib. Otomatis dia harus ikut pimpinannya, Syekh, antum orang wali kota ya? Enggak. Kalau sempat ribut wali kota dengan wakilnya, antum ikut yang mana? Otomatis ikut, karena ini lambang loyalitas. Sahih. Nah, jadi Abu Hurairah juga pejabat. Dia pernah jadi gubernur Madinah. Dilihatnya Ammar di pasukan mana? Ternyata Ammar bersama Ali bin Abi Thalib. Oleh itu, maka Abu Hurairah bergabung dengan pasukan Ali. Tapi pas istirahat makan, dia makannya sama Muawiyah. Bisa tuntut kayak gitu enggak? Ini beda pendapat, dalam satu kaji dah bisa duduk semeja lagi. Belum angkat senjata, baru beda kaji satu. Kadang-kadang masalah furu', awak nak makan di situ, nampak dia dalam, putar balik kanan. Ya sadar. Ini orang sudah sampai ke perang, tapi pas makan damai. Jadi kalau ada nanti yang tidak mau damai, ajak dia makan ya. Iya, makan itu luar biasa.
Maka itu luar biasa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dari 35.000 sahabat yang terlibat di perang Siffin itu hanya lebih kurang 35 sampai 40 orang. Berapa persen? 10%? Banyak 10% aja. Mana sampai 1%? 1/1000. 0,01%. Jadi kalau ada yang bilang sahabat juga haus kekuasaan, dia yang haus itu. Dia tidak paham kondisi sahabat Nabi SAW. Yang terlibat itu adalah orang-orang yang menjabat di masa itu, tidak bisa keluar. Sedangkan as-sawadul a'zam, nah ini balik, as-sawad a'zam, sahabat yang lurus-lurus. Karena sahabat semuanya lurus, mereka menghindari fitnah itu. 35.000 kurang 35 orang berapa Ustaz? Cepatlah, 34.000 55. Antum ditodong. Apalagi di akhir bulan nih. Udah jarang ngitung-ngitung duit. Besok gajian lagi soal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dari 35.000, 35 orang. Sedikit sekali. Kenapa? Mereka tahu bahwa menghindari perpecahan itu disuruh. Menghindari perbedaan itu dianjurkan. Walaupun tidak bisa dielakkan. Kalau tidak bisa dielakkan. Nah, selamatnya golongan sahabat Nabi SAW sehingga menjadi panduan bagi umat setelah mereka di saat takdir yang tidak bisa dielakkan, seperti dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, dari beberapa sahabat Nabi SAW, termasuk dari Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Abu Hurairah dan lain-lainnya, bahwa umat ini akan terpecah sebanyak 73 golongan, firqah. Nabi menyebutnya firqah. Sataftariq, akan bercerai-berai. Semuanya masuk surga. Hah? Udah mulai ngantuk nampaknya. Hah? Semuanya sintani wa sab'una finnar. 72 golongan masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan 1 golongan masuk surga. Subhanallah. Ternyata kalau jalan selamat itu dari zahir hadis ini hanya 1. Itulah makanya sahabat tidak ada firqah. Sahabat selamat karena tidak ada golongan. Tadi saya katakan, perlu mukadimah ini tadi. Di Khawarij ada sahabat masuk? Enggak. Di Syiah ada sahabat masuk? Enggak. Di Qadariyah yang juga lahir di masa sahabat, maksudnya di sahabat masih ada, tapi yang pencetusnya golongan tabi'in. Ada sahabat yang terlibat? Enggak. Subhanallah. Subhanallah. Maka wajar Nabi SAW dalam hadis At-Ta'ifatul Mansurah, ini guru saya Syekh Hafiz Al-Hakami mengumpulkan hadis-hadis tentang At-Ta'ifatul Mansurah. Juga beliau juga menulis kitab Al-Hadis Warida Filuzumil Jamaah. Nah, di situ disebutkan ketika Nabi menyebutkan bahwasanya bila
terjadi perbedaan itu. Bila sudah berkumpul seperti itu, bila sudah terjadi firqah-firqah seperti itu, apa nasihat Nabi alaihi salatu wassalam pada kita? Gimana? Ketika ditanya siapa yang selamat itu, yang satu masuk surga itu siapa? Nabi menjawab di sebagian riwayat seperti Abu Muawiyah, humul jamaah. Mereka adalah jamaah. Apa makna jamaah? Kalau kita biarkan tafsirannya liar, nanti bisa Islam jamaah, bisa jamaah tabligh, bisa jamaah Ansar Sunnah Muhammadiyah, bisa jamaah ini dan itu, Taib. Tapi asli dari kalimat jamaah maknanya adalah yaitu yang bersatu, Siapa generasi yang bersatu? Tidak ada firqahnya. Siapa? As-sahabatu radhiyallahu anhum. As-sahabatu radhiyallahu anhum, semuanya mereka satu jamaah. Maka tafsiran al-jamaah dari kata Nabi ini sallallahu alaihi wasallam itu pula yang didukung oleh riwayat yang lain. Ketika Nabi mengatakan man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang yang beragamanya adalah seperti saya dan sahabat saya hari ini beragama. Adalah orang yang beragamanya seperti saya hari ini dan sahabat saya beragama. Berarti ada buktinya mereka bahwa mereka bila tahu itu petunjuk Nabi, mereka tinggalkan yang tidak ditunjukkan Nabi. Ada buktinya. Tidak masuk kaji, nampak kan tadi saya dah bilang Abdullah bin Umar awalnya berkeyakinan. Apa keyakinannya? Nabi melihat Allah. Ternyata datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Dia bilang, kamu kan masih kecil, saya lebih tua dari kamu. Ada dia bilang gitu? Saya lebih senior? Tidak ada senior junior. Kalau Nabi yang katakan, dah saya tarik pernyataan saya. Jelas? Oh, itu masalah akidah Ustaz. Tunggu dulu. Ada juga masalah lain. Abdullah bin Umar lagi. Tidak apa-apa ya Abdullah Umar lagi ya. Biar teruk beliau. Nanti kalau kita contoh lain, bapaknya lagi. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah, jangan kalian larang kaum wanita hamba-hamba Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah. Lalu anaknya Bilal anak Abdullah bin Umar, tahu? Bukan yang wazin, untuk bukan Bilal tukang baca doa. Bukan. Bilal bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Waktu itu dia menjabat sebagai gubernur di Madinah. Dia sahabat atau bukan? Dah mulai bingung ya. Dia bukan dari sahabat. Makanya berbeda dengan cara sahabat. Itu maksud saya. Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam rata-rata bila diingatkan dengan Nabi alaihi salatu wassalam mereka cepat menerima. Rata-rata cepat menerima. Walaupun nanti akan bersikeras sedikit karena ada hadis lain yang dia katakan.
yang mungkin bertentangan dengan hadis ini, dan itulah salah satu sebab khilaf di antara mereka. Ma'asyil kiram, lalu kata Bilal, wallahi, bersumpah dia lupa yang nyampaikan ayahnya, yang disampaikan sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang dia ingat dia sedang berkuasa. Wallahi la namna'ahunna, demi Allah kami akan larang buat peraturan daerah. Ya, jelas ya. Dia disebut hadis, dia bilang akan saya larang. Dia bukan tidak punya alasan filosofis, bukan punya alasan logis, dan bahkan ada kajian akademis yang mendukung untuk melakukan itu. Saya akan larang karena sudah banyak pelanggaran dilakukan para wanita, tidak lagi seperti zaman Nabi alaihissalam. Atas pelanggaran itu maka dia berinisiatif untuk melarang. Ada peluang untuk berijtihad di dalamnya, tetapi ketika ayahnya melihat anaknya, yakni Abdullah bin Umar melihat anaknya menentang perkataan Nabi alaihissalam, maka dia caci, dia celah dengan celaan yang tak pernah dia celah orang lain dengannya. Dia caci maki anaknya. Dia bilang, wallahi la ukallimuka abadan, kalau kau tetap lakukan itu, saya tak akan bicara lagi dengan selamanya. Hajar. Kenapa? Karena menentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram, ini sikap. Kalau kita balik kepada datuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia diingatkan dengan Al-Quran, dia juga balik kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun bertentangan dengan hawanya, bertentangan dengan pikirannya. Makanya ahli bid'ah itu sebut ahli hawa, karena yang mereka ikuti adalah lain kata Allah, lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lain pula yang dilakukan atau yang diyakininya. Habis waktu aja, kita baru mukaddimah aja. Hah? Baik, kita sholat dulu atau sambung? Sambung. Baik, insyaallah semoga Allah mudahkan. Allah berallah. Allah berallah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah.
La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Wa nashhadu an la ilaha illallah subhanallah salli ala was-salatul qa'imati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi sudah dari mukaddimah tadi sudah kita ketahui bahwa golongan yang selamat yang tidak bergolongan-golongan, tidak bergolongan-golongan, yaitu as-salaf, ahlus sunnah wal jamaah. Oleh sebab itu ketika antum ditanya siapa ahlus sunnah wal jamaah itu, kalau yang kita maksud dengan sunnahnya Nabi, maka ahlus sunnah itu adalah Nabi dan para sahabatnya. Karena apa? Karena mereka lah yang benar-benar tidak mengenal dalil dalam beragama kecuali Al-Quran dan Sunnah. Ustaz, kan ada ijma, ada qiyas, iya. Tapi ijma berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan qiyas juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan qiyas berdasarkan teori Aristoteles, Socrates, dan lain-lain. Ya, ini ada qiyas yang benar, ada qiyas yang salah. Sahabat bukan tidak memakai qiyas, tapi qiyas yang benar. Ada qiyas yang salah, banyak. Kemudian ijma mereka, ijma yang benar, bukan ijma sebagian umat Islam. Seperti kemarin orang bikin konferensi di Ceknya di mana? Grosny, Ceknya, Grosny. Mereka mengatakan ijma ahli sunnah wal jamaah, maka Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah. Ialah yang diundang semua, ya, Asy'ariyah, Maturidi, Sufi, tidak ada yang salah diundang. Tentu asal masuk sunnah ini. Dikira bahwa komprehensif cukup untuk melakukan ijma, akhirnya jadi tertawaan. Yang ikut pun akhirnya mentertawakan. Yang diundang anggap apa? Bersamaan mereka. Ini bukan ini yang maksud ijma. Ijma itu adalah yang sepakat semuanya tanpa dimobilisasi. Ini ada ijma itu dimobilisasi. Telepon sana sini nanti ya dukung ya. Itu tim sukses namanya itu. Itu bukan ijma. Ijma itu adalah siapa? Asy-Syafi'i di Mesir, sebelumnya di Baghdad, sebelumnya di Makkah. Kemudian Malik di Madinah, Sufyan Ats-Tsauri di Kufa, Al-Auza'i di Syam, kemudian Lais bin Sa'ad di Mesir, dan lain-lainnya mereka dengan melihat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menghabiskan ijtihadnya sama semua ijtihad mereka tanpa harus konspirasi dulu.
Jadi yang tadi itu konspirasi, bukan komprehensi. Kalau memang nak menyatukan umat Islam, ajak semua golongan. Ini diundang sufi, tarekat diundang orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, mutakallimin, Mu'tazilah, liberal, sekuler. Syiah ada ya? Anda tidak tahu? Ada? Siapa bilang tadi Syiah? Saya tidak tahu. Mohon maaf. Antum jangan mengada-ngada ya. Mengada-ngada. Akhirnya menjadi bahan tertawaan. Walaupun mereka menganggap sebuah keberhasilan, tapi siapa yang mau menerima yang seperti itu? Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Karena ketika dibawakan ke dalil, nanti tidak ada dalilnya. Ahlus sunnah tapi tidak berdasarkan sunnah. Makanya ahlus sunnah itu yang terbukti membuat mereka bersatu adalah as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka tidak punya aliran ya. Ada beraliran-aliran. Berarti kalau itu sahabat sepakat semuanya Ustaz, tidak ada khilaf antara mereka. Sahabat sependapat semuanya. Kok mandang gitu sih sama saya? Mandang curiga. Sahabat ada berbeda pendapat, banyak berbeda pendapat, tetapi tidak membentuk aliran, tidak menimbulkan perpecahan. Bahkan mereka perang tapi tidak berpecah aliran. Katanya diperangkan perang Jamal, perang Siffin di antara sahabat, tetapi mereka tidak membuat aliran. Oleh sebab itu, maka Allah dan Rasul membedakan antara ikhtilaf dengan iftiraq. Antara ikhtilaf dengan iftiraq. Kalau iftiraq dilarang secara mutlak, tetapi ikhtilaf tidak dilarang secara mutlak. Apa makna iftiraq? Berfirqah, bergolongan. Dalam beragama itu dilarang, kecuali adalah al-firqatun najiyah, yaitu firqah yang selamat. Siapa mereka? Nabi dan para sahabatnya. Karena mereka tidak punya kecuali satu pemahaman, satu aliran. Walaupun mereka bisa berbeda pendapat. Berarti mereka tidak ada yang berbuat maksiat. Ada. Tapi tidak semudah melihat maksiat di zaman kita. Sahih? Sahih? Enak. Zaman kita, Alhamdulillah, setiap hari penuh dengan maksiat. Ya, maksiat setiap jam, setiap hari, setiap saat ya. Tapi kalau di zaman itu ada yang berbuat maksiat, ada, tapi tidak dominan. Berarti khilaf tapi iftiraq tidak. Kenapa mereka tidak iftiraq, membentuk firqah? Balik kaji tadi balik. Mereka bila dapat dalil Al-Quran dan hadis, mereka tidak lawan dengan pendapat. Pendapat itulah yang membuat kita keluar dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat, ya, ada sebagian orang yang mengatakan ada hukum yang berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sahih? Nah,
Saya tidak mengatakan hukum yang berubah, tapi fatwa yang berubah. Walaupun fatwa itu melahirkan hukum. Artinya hukum sebenarnya pada asalnya tetap. Teman untuk di tempat ini, maka hukum yang berlaku ini. Makanya tidak permanen. Tapi kalau merubah suatu amal, sudah. Tetap di Nabi alaihissalam dengan benar, dan itu masih bisa dilaksanakan dan masih bagus, tidak ada dalil untuk mengeluarkannya, maka itu tak boleh, tidak bisa. Apalagi kalau sudah ijma para pendahulu kita tidak mengambil dalil kecuali dari yang itu, lalu nak dirubah sekarang. Misal sekarang orang nak merubah penentuan awal puasa dan akhir puasa dengan ilmu pola. Tahu ilmu pola? Bikin pala. Tahu pala enggak tahu ya? Gimana lagi? Bikin merunsingkan hati. Bikin pala. Ilmu hisab. Hisab enggak tahu juga? Kenapa namanya hisab? Ilmu hisab. Ikhwani fillah, dengan alasan menyatukan umat Islam. Akhir dulu dengan perbedaan hilal antara Syam dengan Hijaz, beda puasa rayanya, alhamdulillah umat Islam tetap bersatu. Saya tetap ketika lahir hisab buat Islam, woi, ya Allah ya Rabbi, untuk awal puasa raya mulai berpisah, sahih? Kenapa? Dulu orang Sumatera Barat mungkin melihat hilal sebelum orang Riau. Beritanya tidak sampai ke sini kecuali beberapa hari, sah? Mereka puasa di daerahnya, kita puasa di daerah kita. Ada perselisihan? Tidak ada. Sekarang dengan lahirnya sebagian dengan hisab, sebagian dengan ru'ya, innalillah, serumah beda raya, serumah beda puasa. Ini yang menyatukan, ini akan menyatukan. Jawablah. Serumah, sekampung, sedesa, sekota, sedaerah. Ini tidak pernah menyatukan. Tidak ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatukan apa yang di sana yang di sini siang untuk sama bahasanya. Maka ulama dari dulu mengikut negeri yang terdekat dengannya. Tidak mungkin disatukan, karena ketika di sini malam, di sana sudah siang. Untuk apa disatukan? Karena Allah sendiri mensahkan berbeda itu. Allah sendiri mensahkan puasa yang berbeda itu. Sah kan? Ijma mengatakan orang Syam puasa Kamis, orang Madinah puasa Jumat, sah kedua-duanya dengan syarat pakai hisab, pakai hilal. Makanya sudah ijma ulama dulu bahwa untuk menentukan awal dan akhir bulan tidak lain kecuali dengan salah satu dari dua cara: melihat hilal atau menyempurnakan bulan sebelumnya 30 hari. Ijma' ini dinukil oleh Imam Al-Jassas dalam Ahkamul Quran, dinukil pula oleh Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid dan Al-Istizkar, dinukil juga oleh Imam Al-Qurtubi dalam Tafsir, dinukil oleh dan lain-lain. Banyak ulama yang ijma' tidak memakai kecuali dua ini.
boleh melanggar ijma? Tidak boleh melanggar ijma. Balik ke sini, agak lama dikit. Bahwasanya ahlus sunnah, golongan selamat itu adalah Nabi dan para sahabatnya. Apa keistimewaan mereka? Tak mengenal kecuali Al-Quran dan Sunnah, dan segala hukum yang produk di atas bahan Al-Quran dan Sunnah tadi, bukan mengikuti logika dan pemikiran. Mereka siap meninggalkan logikanya kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, lalu datang setelah mereka. Tapi sebelum tadi saya katakan al-iftiraq dan ikhtilaf, tahu bedanya? Iftiraq dilarang secara mutlak, dan ikhtilaf ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Makanya al-ikhtilaf lebih umum dari iftiraq, bahwasanya tidak semua perbedaan pendapat membuat kita bercerai, tetapi semua iftiraq lahir dari, semua perceraian lahir dari perbedaan pendapat. Kabarnya gitu, terjadi perceraian. Laporan KUA, Pengadilan Agama, 69% ya, kasus khulu didominasi oleh ibu-ibu yang sudah jadi P3K. Kalau dulu yang PNS karena sertifikasi. Nggak tahu ya. Jadi setelah rupanya bini kita kalau sudah bapiti, dicampakkannya gitu. Jangan biarkan mereka bapiti, kecuali dari kita. Ya, beri dia sebanyak-banyaknya, tapi bukan dari pendapatan dia. Paham? Ya, kok bakojo suwanti. Kita yang harus pandai cari piti. Nggak pandai cari piti, pandai berakhlak tinggi. Kau sudah doa piti tapi meso. Mulut berasap terus, dapur dah berasap, tentu ya minta cerai. Penting dapur berasap, berasap. Awak dah umur banyak orang hisap daripada. Jadi ikhtilaf semua mazmum, tetapi tidak ikhtilaf tercela. Nah, ikhtilaf melahirkan mazmum. Hanya ikhtilaf melahirkan itu lahir satu dari kejahilan. Orang jahil tapi menjadi tokoh agama. Ada orang jahil jadi tokoh agama? Wih, banyak. Bayangkan seorang imam, dianggap imam kaum muslimin, 40 tahun sesat, Mu'tazilah, lalu bertaubat, tidak dikenal dengan ilmu, lalu menjadi kecuali dengan ilmu kalam, mau dijadikan imamu ahli sunnah wal jamaah. Mau dikemanakan para a'immah Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Ad-Darimi, kemudian yang seangkatan dengan beliau seperti Ibnu Abi Hatim, Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar Al-Ismaili, Ibnu Battah, Al-Lalakai. Mereka tidak dikenal dengan imam, tidak terkenal dengan ahlus sunnah, tapi tiba-tiba menjadi ahlus sunnah, imamnya ahlus sunnah. Makanya saya ingin kembalikan, yang dimaksud dengan sunnah, sunnahnya siapa? Kalau antum maksudkan sunnah Nabi, maka imamnya ahli sunnah adalah Nabi SAW, dan semua imam yang mengikuti cara Nabi dan para
sahabat. Bagaimana caranya tadi? Al-Quran dan Sunnah. Tahu antum Al-Quran Sunnah itu ketika diaplikasinya. Seorang syekh dari Saudi ditanya oleh seorang syekh dari tetangga, juga ternyata ini sebagai contoh karena ini ditanya kenapa kalian di Saudi anti atau tidak pernah doa dan zikir selesai sholat bukankah Nabi SAW yang mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah, dan hadis tentang fadilat berzikir ramai sahih. Kan ada Nabi datang ke masjid lalu bertemu dengan jemaah sahabat berlingkar-lingkar, lalu ditanyakan apa yang kalian lakukan? Kami sedang berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Jelas? Kenapa kalian di Arab Saudi tidak ada imam Masjidil Haram selesai salat astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, mikrofonnya mengganggu seluruh orang yang salat terlambat. Ini banyaknya terlambat ya? Jadi hanya berisik. Orang yang salat terlambat tidak bisa khusyuk salatnya. Sahih? Cobalah masjid-masjid yang besar-besar di negeri ini, Masya Allah, ya, tidak bisa, tidak dengar imam baca ayat. Yang terdengar adalah imam pertama yang baca. Jadi kadang-kadang kalau sudah 10 orang yang imam di ibu kota, orang kadang-kadang dari berbagai daerah baru sampai, sama dengan Masjidil Haram kan sering, makanya saya sering jadi imam Masjidil Haram. Jemaah terlambat. Salah saya. Iya, di antara jemaah itu awak pula yang dianggap. Akhirnya terpaksa jadi imam di Masjidil Haram. Awak sampai umroh, orang udah selesai salat Isya. Akhirnya ustaz aja jadi imam bawa. Nah, jelas kalau sempat sesudes atau siapa para imam Masjidil Haram selesai itu pakai la ilaha illallah, tidak bisa orang salat. Sahih? Tidak bisa orang salat. Jadi kaum muslimin dan muslimat, lalu Syekh menjawab, Syekh, hadis ini pernah nggak didengar oleh orang yang lebih paham dari saya dan dari antum? Orang yang lebih paham dari saya dan dari antum. Saya mengatakan itu. Kan yang lebih paham hadis ini tentu orang yang menghidupinya langsung kan, yang berada pada waktu itu. Nabi yang menyampaikan, sahabat yang mendengar. Kira-kira mereka paham tak seperti yang antum pahami? Atau paham mereka seperti yang kami pahami? Dan mereka kita sepakat, sahabat pasti lebih paham sunnah Nabi dari yang setelahnya. Sahih? Apa buktinya? Balik ke kaji tadi lagi. Buktinya? Mereka selamat semuanya. Tidak ada firqahnya, tidak ada perselisihannya. Maksud saya tidak ada golongan-golongannya. Satu golongan aja mereka. Sahih? Di tabi'in dah sudah ada Mu'tazilah, sudah ada Syiah, sudah ada Khawarij, sudah ada Murji'ah, sudah ada Qadariyah. Sahabat tidak ada. Jelas? Nah, mereka paham, dan paham mereka diterima Allah dengan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Jelas ya? Apa yang jelas? Nah, mereka pasti lebih paham dari saya dan dari antum.
ada nggak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selepas salat fardu min doa dan zikir? Kalau ada, sana wa ta'ana ala ra'si wal ain. Ada nggak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin doa dan zikir dengan serentak? Berhenti imam, berhenti makmum. Tapi kalau sempat dia berzikir, kita sama, tidak ada masalah. Tapi harus itu, lalu nanti imam angkat tangan, kita angkat tangan pula, ada atau tidak? Kalau tidak ada, berarti pertanyaannya, mana yang lebih paham? Beliau, Nabi dan para sahabat, atau kita hari ini? Ada yang berani bilang kita lebih paham? Hah? Woi. Atau jangan-jangan ujung-ujungnya Nabi sibuk, tidak sempat. Nabi selesai sholat subuh itu baru pulang setelah terbit matahari rata-rata. Awak? Baru azan 5 menit ada sibuk tuh, qamat kata. Ada pula subuh kadang inna ataina aja baca. Subuh inna ataina rakaat pertama, rakaat kedua izah. Habis itu zikir yang panjang. Habis itu lagu pula menjelang. Masyaallah kiram dia. Buktikan pemahaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ini maksudnya ikhwan kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah. Ini baru contoh kecil, belum lagi masalah akidah. Nah, sekarang sudah kita tahu tadi bahwa setiap ikhtilaf yang menyebabkan firqah itu dilarang. Tapi ikhtilaf yang tidak menyebabkan firqah tidak dilarang. Apa misalnya? Ikhtilaf para nabi, para sahabat misalnya, atau ikhtilaf tentang salat tarawih. Ada yang 20 lebih, ada yang 30 lebih, ada yang 11, ada yang 3 lebih. Maghrib aja dia ikut, Isya dan tarawih tidak ikut lagi. 3 malam pertama. Nah, apakah ini menyebabkan iftiraq? Ada firqah-firqah? Tidak membuat aliran. Cuman barangkali beda masjid aja, gitu ya. Atau dulu di zaman saya masih kecil dulu masjidnya dibelah. Sebelah untuk yang 23, sebelah yang untuk 11. Atau gantian imam. Ya, tapi tidak membuat firqah. Jelas? Jelas ya? Nah, ikhtilaf orang tentang masalah Bitcoin misalnya. Satu membolehkan, satu mengharamkan. Masalah kredit. Satu menghalalkan secara mutlak, menghalalkan dengan syarat. Kalau DP haram, tak DP halal. Itu mazhab saya. Oleh sebab itu saya tidak pernah beli kredit. Utang ada. Tahu enggak? Berutang banyaknya. Tapi kalau beli kredit saya tidak mau. Ia menghilangkan syubhat. Tapi jangan ragu pula. Kalau sudah dapat fatwa halal, teruskan aja lah. Ini mazhab saya. Ya, saya tidak mau pakai DP. Tapi sebagian fuqaha zaman sekarang, ya karena sudah menjadi hajat orang banyak, bahkan di sebagian negara wajib, beli kredit. Nggak tahu ya. Di Eropa itu ada komoditi yang wajib dibeli kredit. Nggak paham. Biarlah orang itu aja, kita tidak ikut. Nah, karena itu juga bukan orang Eropa. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Ini membuat golongan. Ikhtilaf ini bikin golongan? Tidak. Alhamdulillah.
Maksiat, maksiat boleh apa enggak? Enggak boleh. Tetapi maksiat juga tidak membentuk golongan. Makanya yang membentuk golongan itu adalah syubhat. Itu dalam agama. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Maka Nabi berikan solusi. Ya, diriwayatkan dalam banyak riwayat. Di antara solusi yang disebutkan seperti dalam riwayat dari Abu Umamah atau dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala, apa dari Anas ibn Malik dari jalan Abu Khalaf al-A'ma, namanya Hazim ibn Malik, disebutkan di situ adalah idza ikhtalafu wa idza ra'aytum ikhtilafan 'alaikum bisawadil a'dhar. Apabila kalian melihat khilaf, maka ikutilah golongan terbesar. Kemudian ada pula riwayat yang menyebutkan fa'alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian mengikuti al-jamaah. Di riwayat lain disebutkan pula alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Nah, ketika ada kalimat, kalau pernyataan Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin, ini jelas petunjuknya, dan ini yang paling benar, yaitu kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi menyebut sunnahnya? Tidak disebutkan alaikum bil Quran. Tahu kenapa? Jawabannya sudah tadi, golongan itu ahlu sunnah atau ahlu Quran? Ahlu sunnah atau ahlu Quran? Golongan selamat di Quran. Semua kita, semua golongan Islam yang terpecah ini sama mengatakan ahlu sunnah, golongan selamat. Semuanya ngaku ahlu sunnah. Mu'tazilah mengaku ahlu sunnah, Taghlimin mengaku ahlu sunnah, Murji'ah mengaku ahlu sunnah. Semua ahlu sunnah. Ma'asyarul kiram, berarti golongan selamat ahlu sunnah. Kenapa tidak ahlu Quran? Sebenarnya dari contoh sudah saya sebutkan tadi, sering terjadi ikhtilaf dalam menafsirkan Al-Quran. Supaya tidak terjadi lagi ikhtilaf, tafsirkan dengan sunnah. Sebab kalau masih kalau belum kembali ke sunnah, peluang ikhtilafnya masih besar. Jelas kan tadi Aisyah radhiyallahu anha meluruskan Abdullah bin Umar dengan ayat atau dengan sunnah? Dengan sunnah. Dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika Umar radhiyallahu taala anhu datang kepadanya Abu Musa al-Ash'ari, ucapkan salam 3 kali. Tidak dijawab, dia balik.
Padahal ayat mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kalian masuk rumah yang rumah kalian setelah izin mengucapkan salam. Di sini mutlak. Ucapkan salam sebanyak-banyaknya kan, banyak sebanyak. Tapi Abu Musa punya ilmu dari Nabi bahwa minta izin itu hanya 3 kali. Kalau lewat 3 kali pulang. Fa in uzina lak wa illa farji'. Ketika tidak ada jawaban dari Umar, dia pulang. Umar radhiyallahu anhu marah. Kenapa dia marah? Sudah salam, tiba-tiba pergi. Ini suruh panggil lagi. Kenapa kamu? Lalu dia katakan, saya dengar Nabi SAW mengatakan, al-istizanu thalatha. Izin itu 3 kali. Kalau dapat izin, masuk. Kalau tidak, pulang. Nah, Umar radhiyallahu anhu karena ini hadis, padahal dia sahabat dekat Nabi SAW, beliau saking antusiasnya bergantian dengan tetangganya orang Ansar. Hari ini Umar yang bertugas, Ansar cari penghidupan, Umar yang bertugas pergi mengiringi Nabi kemana pergi sehari itu untuk mendapatkan hadis dan belajar. Besok nanti sore dia pulang, dia sampaikan apa yang dia lihat dan dia dapat ilmu dari Nabi hari itu. Besok Ansar gitu, Umar pergi cari kehidupan. Besok sorenya sampaikan pula Ansar itu. Belajar kepada Nabi. Ternyata ada juga yang luput daripadanya. Bagaimana kita dengan hanya tabligh akbar saja? Sekali pula setahun pas PHBI. Habis itu nak jadi tokoh agama pula. Jadi orang paling hebat pula untuk mengurus agama. Nah, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kok bisa hadis ini luput dari saya? Oleh sebab itu, kamu mesti panggil saksi. Karena hadis ini hadis umum, orang hampir setiap hari bertamu kan. Ini mesti diamalkan oleh orang ramai. Masa saya nggak tahu? Umar Amirul Mukminin, khalifah, bisa merintah itu. Akhirnya gemetar, pucatlah Abu Musa. Pucat dia. Kalau Umar gertak, oi, setan aja takut. Nah, akhirnya dia cari keliling, dapatlah sekelompok sahabat sedang bersembang di situ kan. Apa pucat juga katanya. Kenapa pucat? Dia bilang kisah yang tadi. Semua kami mendengarkan itu dari Nabi SAW. Minta satu orang kembali ke Umar radhiyallahu taala. Setelah mendengar itu selesai khilaf pada tafsir Nabi SAW. Jadi bukan tafsir kita yang bebas saja. Makanya ahli sunnah itu adalah yang mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seluruh pemahaman harus dibuktikan dengan hadis Nabi SAW. Kalau ngakunya ahlu sunnah. Ketika ada orang menafikan sesuatu yang sabit dalam Al-Quran dan Sunnah, kita tanya tentang akidah misalnya. Tentang akidah, ada orang yang mengatakan bahwa Allah berbicara tapi tanpa suara, tanpa huruf. Ada orang bicara tanpa suara, tanpa huruf? Weh, yang belajar nahu tak belajar nahu yang namanya al-kalam al-lafzul murakkabul mufidu bil wada'. Yang namanya bicara mesti ada suara, mesti ada hurufnya. Lalu ada yang mengingkari Allah berbicara. Terus
bercakap namanya. Kalau ada suara bisu. Kalau tak bisa mengeluarkan suara, keluh. Ya, kamu kalau sauna. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, ada yang mengingkari Allah berbicara. Sebab kalau berbicara mesti pakai mulut katanya. Ini cerita masa kuno lagi, Yunani kuno ini. Ini HP berbicara, tidak ada suara, tidak ada mulutnya ya. Ada mulutnya? Tidak ada mulutnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita kembalikan lagi ke sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita dapatkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ma min ahadin minkum illa wa yukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tak seorang pun dari kalian kecuali Allah akan mengajaknya nanti berbicara dan tidak ada di antaranya penterjemah. Artinya langsung berbicara. Kalau tidak bersuara Allah Ta'ala tuh bisa dong atau dia bicara tidak ada suara tapi tidak ada huruf, bisa paham? Nah. Berarti yang memahami ini Ahlus Sunnah atau bukan? Bukan atau sunnah? Sunnahnya dia, bukan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram rahmatillah, dia capek tuan-tuan. Berat sekali kajinya. Seharusnya saya yang capek dah. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi ketika terjadi ikhtilaf, kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan pada Allah dan Rasul. Makanya orang yang tahu dia benar atau tidak Ahlus Sunnah, kalau dia kembalikan pendapat dan ikhtilaf sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalimat alaikum jamaah, mesti ikut jamaah. Jamaah, siapa yang lebih makna berkata Nabi jamaah ini? Kita kah atau sahabat? Kenapa mereka lebih paham? Karena mereka Arabnya tidak pakai belajar lagi. Sejak nyusu sudah bahasa Arab. Awak sudah harus masuk pondok dulu. Kadang bahasa Arabnya bahasa Arab tapi irama ocu. Iya enggak, ini bahasa Arab tapi Arab ocu. Nah, Arab Melayu. Ini kaum muslimin muslimat, mereka dipaham makna itu. Makanya juga tidak jauh dari makna yang ada dalam hadis itu. Kalau tadi katanya man kana ala misli ba ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang mereka beragama seperti saya dan sahabatku hari ini beragama, mereka lah yang jamaah itu. Sahih? Karena mereka tidak berpecah. Kenapa mereka tidak berpecah? Karena jalannya sama, jalannya satu. Kenapa kita berpecah? Karena jalan kita berpisah-pisah. Kalau kita satu, kita sampai di tempat yang satu, walaupun ada yang lambat sampai dikit, kan ada yang lambat, ada yang masya Allah kencang, ada pula yang terjadi kecelakaan. Orang yang berada di jalan yang benar bukan tidak ada salahnya, mesti ada salah. Kalau mau tahu, simak video saya kecelakaan di jalan lurus. Ada video mah? Udah dihapus. Kecelakaan di jalan lurus. Kenapa kecelakaan? Kadang di jalur lambat jalannya cepat, sehingga dia nabrak orang. Atau di jalur cepat jalannya lambat, ditabrak orang. Atau mendahului dari sebelah kiri.
atau stop atau parkir di bahu jalan, padahal tidak boleh parkir di bahu jalan. Atau apa lagi? Rem belum. Mati mendadak orangnya. Rem mendadak. Rem mendadak. Maaf. Rem mendadak dan sebagainya. Bukan jalannya salah, enggak. Tapi cara yang salah. Kita pula kita sekalian, Masya Allah, awal-awal ngaji langsung dari siapa yang tidak ikut. La ilaha illallah. Mau ngaji 2 hari sudah bisa menstortir ustad-ustad. Itu yang hebatnya kita awal ngaji. Sah? Betul kan? Betul. Jadi kalau ngajinya dengan Ustadz Fulan, otomatis seperti Ustadz Fulan. Duduknya Ustadz Fulan mesti sama Ustadz Fulan. Ini keedah-keedah dari mana ini? Keedah dari mana? Duduk sama orang Cina jadi orang Cina gitu ya. Duduk sama orang kaya jadi langsung kaya. Woi, duduk sama orang kafir langsung kafir. Ini yang tidak benar. Maka jangan terjemahkan secara letterless perkataan para ulama. Jangan duduk dengan ahli bid'ah. Akhirnya ada bangku di busnya, ada ahli bid'ah situ, tidak duduk dia sampai 2 jam. Bukan itu maksudnya. Pahamnya tidak, lalu kan tidak paham dah. Bodoh 3 hari ngaji sudah siapa Ustadz Sunnah di Pekanbaru nih katanya. Antum belum mengenal Sunnah sudah bisa mencari Ustadz Sunnah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwa guru tidak mesti sama dengan murid, sebagaimana murid mesti sama dengan guru. Kalau sama kan semua, tidak ada satu yang lulus. Ada satu yang lulus. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan sebagainya. Ya kalau saya baca kan nanti guru-gurunya sama antum, berarti ahli bid'ah aja Bukhari itu ya katanya. Apa sebab pernah guru sama ahli bid'ah? Paham sih? Jadi belajar ilmu dulu, sudah itu mengkaji-kaji lebih dalam. Jadi kalimat al-jamaah sama dengan saya dan sahabatku. Tinggal lagi as-sawadul a'zam. Ini yang menjadi rebutan banyak orang. Sahih. Dan itulah kenapa kita bahas malam ini. Berarti masih panjang pembahasan. Tapi sudah mulai loyo nampak. Katanya sampai pagi tadi. Pertama, kalimat as-sawadul a'zam, itu makna sawad kan manusia. Itu rupa manusia disebut dengan as-sawad. Al-a'zam yang terbesar. Berarti kelompok manusia yang terbesar. Nah, sekarang banyak yang mengklaim, khususnya saudara-saudara kita dari Asy'ariyah dan Maturidiyah, dari barat sampai ke timur, mengklaim bahwa 95% umat Islam di dunia mengikuti pemahaman Asy'ari Maturidi. Ini benar apa salah? Iko deh pantang bosu nampaknya. Pertama, saya katakan hadis tentang alaikum bisawadil a'zam dari sisi riwayat tidak sahih. Semua jalurnya ada asli. Abu Khalid al-A'ma itu dikatakan oleh Imam Abu Hatim dan juga Ahmad adalah matrukul hadis. Matrukul hadis. Hadisnya matruk. Apa makna matruk? Ditinggalkan. Kalau pun ditinggalkan, tidak pakai. Lemah sekali. Bahkan Ibnu Ma'in ramahu bil kadzib, menuduhnya berdusta. Kapan perawi itu dituduh berdusta?
bila biasa berdusta sesama manusia. Berdusta sesama manusia. Atau berdusta sekali saja dalam hadis Nabi sudah bergelar kadzab. Nah, oleh sebab itu hadisnya tidak sahih atau tidak bisa dipakai karena lemah sekali. Tapi sebagian ulama dia menafsirkan juga, andainya dia sahih, andainya dia sahih, daripada menafsirkannya dengan tafsiran-tafsiran yang tidak sejalan dengan hadis-hadis lafaz yang sahih tadi, al-jamaah, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Lebih baik kita tafsirkan dengan as-sadul a'zam yang dikatakan salatu wassalam. Jadi kita ketika terjadi fitnah di antara para sahabat yang akan mereka berperang, as-sawadul a'zam tidak ikut. Dari 35.000 orang yang ikut hanya lebih kurang 35 sampai 40 orang, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah. Demikian juga dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Berarti kelompok terbesar di golongan selamat tidak ikut dalam fitnah itu. Kemudian kalau ada klaim bahwa ulama-ulama Asy'ariyah adalah mayoritas, ini juga tidak benar. Mayoritasnya kapan? Hari ini juga tidak, yang betul-betul ulama. Tapi kalau yang pandai bercakap, iya, ahli filsafat, benar. Tapi kalau ulama yang benar-benar ulama, tidak juga mayoritas. Boleh kita hitung. Apalagi di zaman-zaman as-salaf, di zaman as-salafus salih rahmatullahi alaihim, ahlul kalam tidak dianggap di masa itu. Bang, kita punya baju sobret. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menulis kitab Tarikh Baghdad Madinatus Salam, yaitu sejarah kota Baghdad dari sejak berdirinya dan sahabat-sahabat yang pernah masuk di dalamnya sampai ke masa beliau hidup. Beliau wafat 463 Hijriah. Maka terkumpullah di dalamnya 7.783 para ulama Ahlus Sunnah. Kalau tuan-tuan dapatkan di dalamnya dari setiap 1.000 orang, berapa ribu tadi? 7.783 terjemah biografi para ulama. Dapat dari 1.005 orang saja al-mutakallimin, itu sudah hebat. Itu sudah hebat. Lalu di mana letaknya mayoritas? As-sawadul a'zam. Kalau sekarang ditanya kaum muslimin seluruhnya, lalu sebenarnya ini hadis ahad. Ada para kaum muslimin menanyakan hadis ahad tidak dipakai dosa. Ada. Karena istilah hadis ahad juga tidak tahu mereka. Sahih? Setiap orang ketika saya katakan misalnya Nabi alaihissalam ketika Isra dan Mi'raj melihat ini dan itu, paling ditanyanya ada dalil, ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada dia tanya, ini masalah akidah nih Ustaz. Kalau masalah akidah mesti hadis mutawatir. Ada masyarakat nanya itu. Dah ada. Kenal aja istilah-istilah ilmu kalam itu dia mereka tidak tahu. Ketika saya katakan Allah di atas arsy,
Ada orang awam kita yang mendebat itu? Orang awam ada yang mendebat itu? Woi, orang awam yang tidak belajar ilmu kalam, jalanlah ke kampung-kampung itu dulu. Ketika kita mau pergi berangkat merantau dulu, hati-hatinya ya dirantau orang, jangan lupa pada yang lupa yang di atas, yang di atas. Iya, kalau udah dapat musibah dikusuk-kusuk punggung kita sama nenek-nenek itu ya, nah sabar ya, ini sudah ketentuan yang di atas. Allah soalnya bu menguasai itu baru yang di atas. Nah, ketentuan yang di atas. Tidak ada satupun yang mengatakan yang tidak bertempat. Tidak ada ya. Semua logika yang sehat mengatakan selama sesuatu yang ada mesti tidak semua yang ada mesti bertempat, menggunakan tempat. Tapi rata-rata yang ada memiliki tempat. Tidak ada orang tua-tua kampung. Saya tanya juga kawan-kawan saya nakal dikit ya. Saya tanya kawan-kawan dari Cina, dari Brazil, dari Amerika, dari Kamboja, Vietnam dan sebagainya, Australia, ada nggak dalam bahasa kalian orang-orang tua itu, kalau orang Islam maksud saya, yaitu kalau menyebutkan tentang Allah tidak di atas? Enggak, rata-rata mereka menyebut Allah di atas. Itu di mana letaknya bahwa mayoritas berakidah Asy'ari. Di ulamanya juga tidak mayoritas. Di masyarakat umumnya juga tidak mayoritas. Bahkan kalau ditanya, sekarang saya nanya ke antum, paham dengan istilah jauhar? Tidak tahu ya. Arab? Tidak juga tahu. Hah? Muqayyad Tajizi? Tidak juga tahu. Ini dalam orang Wahabi belajar ilmu muslimin. Ada nenek-nenek tahu dalam kampung istilah itu. Ada. Tahu. Saya kalau tidak pondok juga tidak. Ketiga, mereka mengatakan bahwasanya Dasman itu tidak paham dia ilmu kalam itu, tidak paham akidah Asy'ari. Kalau saya aja tidak paham, berarti nenek saya lebih tidak paham. Itu di mana pula letaknya mayoritas? Maka jujurlah dalam berilmu, jangan main klaim-klaim saja. Nanti jangan-jangan ini adalah pusat statistik Jahmiyah yang membuat laporan. Pusat statistik Jahmiyah, pusat riset dan statistik. Enggak. Jadi dikatakan para ulamanya mayoritas? Enggak. Sebab al-ilmu kalam atau al-mutakallimin sampai abad ke-5 tidak dianggap ulama oleh mereka. Bahkan Al-Baqillani yang merupakan pentolan besar mazhab Al-Asy'ari, kalau dia pergi lewat di depan rumah Abu Hamid Al-Isfirayini, saya lupa antara Abu Ishaq Al-Isfirayini atau Abu Hamid Al-Isfirayini, karena salah satunya Asy'ari, yang satunya adalah pengikut as-salaf ke sunnah. Dia adalah pembesar fuqaha Syafi'i, pembesar fuqaha Syafi'i. Maka kita katakan dia bahwasanya kalau di depan rumahnya Asfirayini ini dia pakai tutup muka, takut bertemu. Nah, kemudian orang kalau nak ini pergi belajar ke Baqillani takut diketahui oleh Al-Asfirayini. Apa sebab? Karena si ilmu itu pikirannya rusak.
dan yang kemudian nanti takutnya kalian menerima ilmu dari dia tapi dinisbatkan ke saya, karena memang fuqaha di masa itu yang paling besar di tempat itu adalah beliau Abu Hamid atau Abu Ishaq seperti ini. Nah, ini klaim-klaim seperti ini bukan masa sekarang aja, dari dulu. Makanya As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah mengklaim bahwa para ulama rata-rata mengikut mazhab Asy'ari. Dan dia dalam hal ini kalau tidak mau dikatakan berbohong tapi keliru. Karena fanatis ilmu kalamnya sangat tinggi. Nah, tadilah sudah katakan Al-Khatib menuliskan 7.783 ulama di Baghdad untuk mencari 5 orang dari 1.000 aja payah. Ya kalau ada yang nanti sendiri kasih maksud di mereka jadi mayoritas. Itu berdalil dari Awadil Azam, ini adalah klaim tanpa data. Karena kebanyakan umat Islam asal ada hadis Nabi, kadang palsu pun diterima oleh umat Islam. Sah? Tidak ada mereka tanya ini hadis ahad, hadis mutawatir, tidak ada. Padahal ini adalah kaidah utama dalam ilmu kalam, bahwasanya hadis ahad tak bisa dipakai hujjah dalam akidah. Lalu hadis mutawatir tidak juga terima kecuali sesuai dengan logika. Logika siapa? Logika mereka. Kalau logika kita masuk. Apa semua tidak masuk dalam logika mereka? Karena sudah terlalu banyak semak-semak dan sampah-sampah pemikiran. Dulu saya juga tidak masuk. Makanya kalau tidak masuk, bawa geledor, bawa eskavator, dibersihkan hutan itu dulu baru ditanam. Karena memang nafi dulu baru isbat. Kalau masih tumbuh subuhat pemikiran Yunani itu, maka Al-Quran dan hadis akan menjadi subuhat. Oleh sebab itu, maka kalimat as-sawadul a'zam adalah tidak benar dari sisi riwayat, dan penerapannya judisi klaim juga tidak benar. Ini hanya subuhat. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang menjadi pedoman kebenaran itu adalah al-haqqul a'zam, kebenaran yang terbesar yang datang dari Allah yang maha besar dan Nabi yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya al-jamaah ditafsirkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud seperti yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan lain-lainnya, bahwa al-jama'atu al-haq, madum ta'ala al-haq, selama kau di atas kebenaran, kau adalah jamaah. Wa in kunta wahdak, sekalipun kamu sendirian. Bukankah Allah sudah menyebut Ibrahim itu umat? Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu adalah sebuah umat. Kenapa? Karena dia di atas kebenaran. Jadi umat yang banyak itu tidak ada gunanya, karena mereka di atas kebatilan. Dan itu pula yang sesuai dengan siapa yang beragama seperti aku dan sahabatku hari ini beragama, sehingga mereka tak ada yang terimbas aliran sesat. Alhamdulillah. Jelas antara al-azam dengan al-haqqu al-azam. Kalau tidak jelas salah saya lagi. Berdiskusi dan loyun tuan. Jadi mudah-mudahan kita kembali di lain hari, dan mudah-mudahan yang benar semata-mata taufik dari Allah Ta'ala, yang salah pasti kelemahan saya dan jangan dari syaitan. Maka kepada Allah saya mohon ampunan, kepada tuan-tuan dan perempuan saya mohon dimaafkan, dan kalau bisa diberikan masukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.